Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini tema tentang indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, dan seluruh isi alam yang ada di alam dunia ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dari Allah ciptakan Nabi Adam sampai Allah ciptakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, penutup para rasul. Apa yang diperintahkan pada makhluknya tidak lain, Allah perintahkan untuk menyembah dengan ikhlas. Menyembah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah jabatan, bukan menyembah harta, bukan menyembah anak dan istri, tapi Allah minta menyembah Allah dengan hati yang ikhlas. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada ciptaanku yang ada di muka bumi ini, sembahlah aku, sembahlah Allah dengan ikhlas. Gambaran ikhlas, gambaran sesuatu yang tidak mensutukan Allah. Gambaran yang ikhlas, hati yang ikhlas, yaitu hati yang, lisan yang mutmainah, lisan yang tenang. Makanya dalam surat yang terpendek ada ayat yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gambaran ayat ini mengisahkan suatu hati, jiwa manusia yang tenang, yang kembali kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Jiwa yang selalu diiringi dengan ibadah salat yang 5 waktu. Hati yang selalu diiringi dengan zikir. Hati yang selalu diiringi dengan tawakal pada Allah. Hati yang selalu diiringi dengan membaca Al-Quran. Hati yang diiringi senang berkawan dengan kanan kiri, dengan akhlakul karimah. Makanya lisan yang selalu berzikir adalah mengembalikan badan kita, jiwa kita menjadi tenang. Makanya Allah gambarkan contoh manusia yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan damai hidupnya, dia akan tenang. Dia menerima nikmat dari Allah, dia syukuri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup damai dan tenang dia rasakan dengan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di pagi hari, dia melaksanakan salat duha. Minimal enggak usah banyak-banyak. 2 rakaat kontinu itu yang lebih baik, lebih afdal dalam bahasa agama ketimbang 20 rakaat dia kerjakan satu hari, seterusnya dia tidak kerjakan. Yang diminta oleh Allah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Gambaran manusia yang istiqamah kepada Allah, dia tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada manusia,
dia tidak salah, dia tidak takut kepada manusia, tapi takutnya hakikat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia senang ibadahnya. Pagi hari dia melaksanakan sholat duha dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Berikanlah kami harta yang banyak, barokah, ya Allah. Biar sedikit tapi kami dapat mampu beribadah banyak, lebih afdal, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa dipanggil pergi haji, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat hidup dampingan dengan tetangga kami dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Indahnya kita hidup di dunia dengan diawali ibadah. Ibadah yang paling afdal, ibadah senantiasa yang diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibadahlah. Karena ibadah dalam rangka kita ikhlaskan. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah ibadah kita hanya tidak rasa ingin dipuja, tidak ingin rasa dipuji oleh manusia. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada umatnya 14 abad yang lalu sebelum Rasul dilahirkan di kota Madinah. Apa yang diwanti-wanti oleh Rasul? 2 perkara yang sangat saya takutkan kepada umatku. Pertama, perasaan ria, perasaan ingin dipuji. Bekerja, ketika ada pimpinan dia semangat, ketika ada pimpinan dia males-malesan, ketika dia ibadah, contoh sedikit lagi kita mau taraweh, ketika ada mertua dia sholatnya semangat, mertua tidak sholat taraweh dia tidak semangat sholatnya. Artinya ini ibadah karena manusia, karena ingin dipuji oleh makhluk Allah. Tapi yang jelas dituntut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahudin. Itulah gambaran keikhlasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan bisa berderma, berinfak. Kita punya rezeki banyak, kita berinfak, sedikit kita berinfak. Karena yang dipinta itu oleh Allah dermanya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berderma, kita membantu pembangunan pondok-pondok pesantren. Kita membantu pembangunan masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Karena kata Nabi, barang siapa yang membantu pembangunan masjid, nanti akan di surga akan dibangunkan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa memberikan sebagian rezeki kita untuk para fakir miskin. Kita bisa berikan untuk para janda-janda yang lansia, janda yang tua. Kita infakkan untuk membangun untuk yatim piatu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan rezeki dari Allah kita syukuri, kita berikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita minta ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang halal dan banyak. Kita minta doa-doa kita diterima, semoga amal ibadah kita menjadi penyelamat nanti di hari kiamat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup di alam dunia hanya sebentar saja,
kita pergunakan untuk ibadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai Allah Maha Pemberi, Zat satu-satunya yang maha kaya, banyak-banyak berdoa minta kepada Allah yang maha kuasa. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min ami wa min ghammah bi akhril badri ya Allah. Artinya kita ibadah itu ada konsep keikhlasan di dalamnya. Kita membaca Al-Quran ikhlas, kita sholat malam ikhlas, kita mencari rezeki ikhlas, kita membaca Al-Quran ikhlas, tidak dibarengi dengan ingin dipandang oleh istri kita, ingin dipandang, dipuji oleh kawan kita, oleh guru kita, ya siapapun saja, kecuali kita hanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ibadah yang ikhlas yang akan menyelamatkan kita daripada jilatan api neraka. Khawatir kita ibadah di dunia banyak sana kemari, tanpa lebih banyak kita ingin dipuji, ria. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ibadah karena Allah. Tujuan kita Allah, karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah lah semata-matanya yang kita ikhlaskan, yang kita ikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Islam ini sebagai agama penyempurna daripada agama-agama yang telah dibawa oleh para nabi, para rasul. Islam hadir ke muka bumi lewat junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sosok akhlak yang mulia Rasul. Sosok yang sangat, di dalam kitab berjanji dikatakan hubul fuqara wal masakin, cinta kepada orang-orang fakir dan miskin. Ya Allah, Rasul tergambar sosok yang ikhlas. Bagaimana berdakwah 11 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dengan dibully, dicaci maki, diuji oleh umatnya, diuji oleh kawan-kawannya, diuji oleh pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya sendiri membuli. Tapi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, dikit demi sedikit jamaah masuk Islam. Apa yang ditampilkan Rasul? Akhlakul karimah, membawa umatnya, jamaahnya sedikit-sedikit masuk Islam. Coba kalau Rasul galak, jamaah akan bubar, akan kembali kepada kekafirannya. Tapi dengan akhlakul karimah, Allah jadikan Rasul sosok uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk siapa? Bagi mereka yang berharap nanti ketemu Allah di hari kiamat. Artinya kita beriman kepada Allah. Makanya dijelaskan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya siapa yang ingin bertemu pada Allah, beramal soleh. Siapa yang ingin bertemu Rasul, amal soleh. Amal soleh banyak.
Membuang sampah di jalan, amal soleh. Membuang duri di jalan, amal soleh. Menolong orang sakit, amal soleh. Menolong para janda yang tua, yang muda, amal soleh. Membangun, menyediakan sedikit rezeki, kita bantu pondok-pondok pesantren, amal soleh. Membangun sekolah yang sudah rubuh, amal soleh. Ada orang butuh pertolongan, amal soleh kita bantu. Semuanya banyak kita berbuat untuk amal soleh. Yang penting banyak sedikit harus diiringi, diimbangi dengan ikhlasan hati. Hati yang selalu membawa kemaslahatan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati ini terbagi tiga. Ada yang hati yang baik, ada hati yang kurang baik, ada hati yang sangat jelek. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hati yang selalu berzikir, selalu yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kalimat kata Rasul, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan dan berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu yang sangat ringan diucapkan oleh lisan kita. Kalimat ini akan membawa kita bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah yang diciptakan oleh Allah, banyak-banyak minta kepada Allah dan banyak-banyak mengucapkan kalimat salawat. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita nanti dikenal oleh Rasul. Ya. Rasul seorang uswah, sosok manusia, gambaran uswah, gambaran kehidupan bagi kita, bagi orang yang ingin berbuat baik, ingin selamat dunia dan akhirat. Ikuti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita jangan malas-malas untuk ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari, sholat duha, ya, malamnya kita bangun, sholat tahajud di sepertiga malam antara jam 1, jam 2, jam 3. Memang berat sholat tahajud itu. Tapi kalau kita sudah ikhlas, kita ringankan hati kita, satu kita minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita bisa bangun di malam hari sambil kita menangis. Kena cucuran air mata yang akan menyelamatkan mata kita, tangisan kita nanti di hari kiamat bagi mereka yang bangun malam menangis sedih. Ya Allah, kami bersujud. Dengan banyak dosa, ya Allah. Dosa di pagi hari, dosa di sore hari, dosa di malam hari. Kami aturkan dosa-dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Minta kita kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Selawat kita minimal Allahumma salli ala sayyidina. Minimal itu aja. Lebih bagusnya kan tibdul qulub, tapi minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting malam hari. Ya memang berat kita ibadah itu kepada Allah, kalau bukan kena ikhlas, berat. Hati kita ini kan inginnya bersenang-senang,
Ya. Inginnya punya duit, kita belanja ke mall. Ya. Inginnya kita beli mobil baru, itu wajar. Karena manusia itu memang zuyyina linnas hubbus sahawati minan nisa. Ya. Itu sunatullah. Kalau ada yang senang mobil, senang sawah, senang perempuan, itu sunatullah, tidak disalahkan dalam ajaran agama Islam. Memang dihiasi manusia itu dengan cinta kepada harta dan cinta kepada lain-lainnya. Ya. Dan diajarkan dan dibolehkan dalam agama Islam itu mencinta. Jadi gambaran ikhlas itu, gambaran bagaimana ibadah kita itu benar-benar tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membaca Al-Qur'an, kita ikhlas, kita wirid ikhlas. Ya. Minimal kita wiridnya ya wirid yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Habis salat maghrib 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ya. Jadi kalimat tauhid ya. Yang bagus itu kemudian kita akhiri dengan ucapan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Sambil kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Doa yang sangat dikabul Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa di sepertigaan malam. Yaitu tadi doa kita sambil menunaikan sholat tahajud. Bagaimanapun sholat tahajud ini dalam rangka kita menambah ibadah kita, ibadah di sholat yang 5 waktu, yang 17 rakaat ditambah dengan qiyamul lail. Ya, kan ayatnya sudah jelas, sering banyak dibaca oleh para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasa rabbuka maqamma mahmuda. Jadi konteks ayat ini, manusia yang menunaikan sholat tahajud di malam hari sebagai tambahan daripada sholat fardu 17 rakaat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Kita minta diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diangkat keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah, dan kita minta diberikan derajat ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini penting. Bagaimanapun ilmu yang diberikan Allah, kita kontribusikan, kita transformasikan kepada kanan kiri kita. Kita minta dengan kata-kata Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena ulama besar Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, orang yang ibadah tanpa diiringi ilmu pengetahuan, mardudatul la tuqbal, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga merubah paradigma manusia. Dengan ilmu akan terbang setinggi-tingginya. Dengan ilmu akan merubah kehidupan kita. Dengan ilmu akan merubah cara pandang kita. Makanya ilmu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi mohon kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka satu, minta ikhlas kepada Allah, dalam satu rangka kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.